Tanggal 11 Oktober, hari ke-285. Bacaan Markus pasal 4 sampai pasal 7. Ketenangan dalam belas kasihannya. Garis besar. Dalam pasal 4, Markus seolah berhenti sejenak dari kisah pelayanan penuh aksi untuk menyoroti ajaran Yesus tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Namun tak lama, narasinya kembali bergerak cepat, menampilkan 4 mujizat yang membuktikan kuasa Yesus atas alam. Pasal 4 ayat 35-41. Roh jahat. Pasal 5 ayat 1-20. Penyakit. Pasal 5 ayat 25-34. Dan kematian. Pasal 5 ayat 35-43. Setelah itu, Yesus singgah di Nazaret, kampung halamannya, lalu mengutus 12 murid untuk memperluas pelayanannya. Pasal 6 ayat 7-13. Tidak lama kemudian, ia melakukan mujizat pelipat gandaan roti. Bukti nyata bahwa belas kasihnya melampaui batas manusia. Renungan harian. Danau Galilea yang biasanya tenang bisa tiba-tiba berubah menjadi ganas ketika badai muncul mendadak. Gambaran ini seringkali mencerminkan hidup Anda. Kadang damai, kadang penuh guncangan. Suatu malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Markus pasal 4 ayat 35. Mereka pun berlayar dan Yesus tertidur. Saat badai besar datang, ketakutan melanda dan mereka berteriak, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Markus pasal 4 ayat 38. Namun, perhatikan baik-baik. Yesus tidak berkata, "Mari kita bertolak dan tenggelam." Ia berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Jika Yesus sudah berjanji membawa Anda ke tujuan, badai di tengah perjalanan tidak akan membatalkan janji itu. Apakah Anda sering berada di tengah badai kehidupan, tekanan, ketidakpastian, atau ketakutan? Jangan biarkan badai itu menenggelamkan iman Anda. Undanglah Yesus masuk ke dalam perahu hidup Anda dan biarkan Dia berkata juga kepada badai Anda, "Diam, tenanglah." Iman tidak selalu menghilangkan badai, tetapi selalu membawa Yesus masuk ke dalamnya. Pendalaman. Kuasa yang menenangkan. Markus pasal 4 ayat 39. Kata yang digunakan Yesus untuk menegur badai, "Diam, tenanglah," sama dengan yang ia gunakan saat mengusir roh jahat. Markus pasal 1 ayat 25. Kuasanya menenangkan kekacauan, baik di alam, di hati manusia, maupun di dalam dunia roh. Tidak heran, Paulus menyebut damai sejahtera Kristus sebagai yang melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat 7. Kenajisan yang disucikan. Markus pasal 5 ayat 30. Menurut Imamat pasal 15 ayat 25, wanita yang mengalami pendarahan dianggap najis dan terpisah dari ibadah selama 12 tahun. Namun dengan satu sentuhan penuh iman, Yesus bukan hanya menyembuhkannya, Ia juga memulihkannya secara rohani dan sosial. Belas kasihnya tidak sekedar menghapus penyakit, tetapi juga mengembalikan martabat manusia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.